Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Ibu Haura. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Gak kerasa udah bulan November lagi aja nih teman-teman. Saatnya kita buat budgeting bulanan atau anggaran bulanan ya. Untuk bulan November ini aku masih sama temanya seperti bulan-bulan sebelumnya. Masih menggunakan tabel dan kolom. Oh ya, karena udah tanggal segini nih, gimana nih kalian udah pada gajian belum? Jangan lupa yang udah pada gajian dibuat anggaran bulanannya supaya nggak boncos di tengah bulan atau akhir bulan. Seperti biasa di budgeting Ibu Haura, aku bagi 3 pos. Yang pertama ada pos saving, kemudian giving, dan yang terakhir adalah pos living. Nah, ini masuk ke pos yang pertama dulu, yaitu saving. Di sini aku hanya ada 2 dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan nantinya bisa makin banyak untuk savingnya. Yang pertama ada tabungannya Haura 300.000 dan dana daruratnya 100.000 untuk bulan November ini ya. Selanjutnya untuk giving aku ada sedekah, tapi kita skip aja nominalnya. Pos yang terakhir ada pos living, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari selama sebulan. Ini pos dengan kategori paling banyak ya teman-teman. Aku bagi lagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama ada kolom untuk kategori, budget, aktual, dan juga balance. Jadi ini nanti untuk tracking aja ya. Karena untuk keperluan sebulan sehari-hari gitu ya, jadi biar lebih mudah aja track recordnya. Untuk fixed expense aku di kategori living ini ada 4, listrik, arisan RT, pulsa, dan juga IPL. Itu fixed expense aku ya, atau kebutuhan tetap yang dikeluarkan setiap bulannya. Lanjut lagi ada variable expense atau kebutuhan yang budgetnya itu atau nominalnya bisa berubah-ubah ya setiap bulannya. Nah, variable expense ini biasanya yang paling banyak di kategori living teman-teman ya. Dan setiap individu pasti beda-beda sih teman-teman, apa aja kebutuhannya, disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Kalau di aku, variable expense-nya yang pertama ada belanja bulanan, kemudian belanja mingguan, galon dan LPG, BBM, STIM kendaraan, kebutuhan aku, pijatnya anak, pijat Haura ya, kebutuhan suami, snack, sarapan, kemudian di sini ada budget untuk hiburan, makan di luar, dan dana tak terduga. Untuk kategori living ini, aku bagi 2, pengeluarannya secara transfer dan juga secara cash. Untuk fixed expense-nya, listrik, arisan, dan pulsa itu aku bayarkan secara transfer. Kemudian IPL-nya secara cash. Untuk variable expense dari belanja bulanan sampai ke dana tak terduga itu aku bayarkan secara cash. Kemudian kado, skincare, masker, dan diapers itu aku bayarnya secara transfer atau melalui m-banking. Lanjut untuk ke kolom budget. Untuk bulan ini listrik aku budgetin 514.000. Jadi sebulan tuh kurang lebih 500.000 ya. 14.000-nya untuk biaya admin. Kemudian ada arisan RT 150.000, pulsa 150.000, IPL 120.000, belanja bulanan untuk bulan November ini 500.000, belanja mingguan 1 juta dibagi 5 minggu ya, jadi 200.000 per minggunya. Kemudian galon dan LPG 150.000, BBM 100.000, STIM 50.000, kebutuhan aku 40.000, pijat anak dan kebutuhan suami masing-masing 50.000, untuk snack, sarapan, dan hiburan masing-masingnya 200.000, makan di luarnya 500.000, dana tak terduganya 100.000. Kemudian untuk kado 100.000, skincare-nya 150.000, masker 50.000, dan diapersnya 210.000. Jadi total untuk kategori living atau pos living ya, bulan ini adalah 4.584.000. Jadi untuk kategori living ini atau pos living itu setiap bulan bisa beda-beda ya teman-teman jumlah atau total akhirnya. Aku menyesuaikan aja pengeluaran setiap bulannya.
Dan kategori living ini di luar uang saku suami ya, karena itu dikelola sendiri. Jadi aku bedakan dengan pengeluaran sebulan ini ya, pengeluaran harian untuk sebulan. Kita bikin budgetingnya udah selesai, sekarang saatnya kita masukin uang ke dompet keuangan. Nah sebelumnya aku mau ngambil dulu nih sisa budget bulan kemarin. Seperti biasa nominalnya dalam nominal 2000-an, karena untuk mengisi challenge 2000. Nah ini dompetnya ya, udah gak ada tulisannya, udah copot teman-teman. Karena challenge-nya udah mau selesai, jadi gak usah aku ganti deh itu tulisannya. Alhamdulillah, jadi challenge 2000 ini gak kerasa udah mau selesai juga. Ini tinggal 1 kali lagi ya. Aku sambil ngitung dulu, ini cukup gak ya untuk ngisi si bunga mataharinya. Nah ini ada kurang lebih ada 30.000 ya, atau 15 lembar. Aku mau warnain dulu bunga mataharinya. Nah ini aku warnain sambil ngitung ya teman-teman, supaya nggak keliru. Nah alhamdulillah sudah selesai, ternyata tuh kurang 1 lembar lagi uang 2000-annya, jadi aku tambahin aja ini. Jadi harusnya 16 lembar ya, dan aku cuma ada sisa 15 lembar kemarin. Alhamdulillah challenge 2000-nya udah selesai dan dapat segini banyak loh teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah. Nantinya uangnya ini akan aku belikan potty training untuk Haura. Jadi Haura tuh lagi toilet training, mau aku belikan potty training untuk kloset duduk itu ya, bangku untuk duduknya dia gitu ya, supaya lebih nyaman aja anaknya. Nah kalian siapa nih yang di rumah udah nyobain challenge 2000 atau challenge receh ini? Boleh dong komen di kolom komentar aku. Walaupun nominalnya terlihat kecil, tapi lumayan banget kan kalau udah kekumpul banyak ini teman-teman. Menyenangkan sekali menghitungnya. Nanti uangnya akan aku tukerin dulu ya ke penjual-penjual. Biasa mereka tuh pada mau gitu, recehan kayak gini teman-teman. Nah selanjutnya aku bikin challenge apa lagi ya untuk saving challenge. Mungkin aku akan bikin challenge 5.000-an ya nanti. Tunggu aja videonya di budgeting selanjutnya. Tapi seneng banget sih udah nyelesain challenge 2000 ini. Walaupun nominalnya receh ya, tapi lumayan banget ternyata kalau udah selesai dikumpulin. Nah setelah aku hitung ternyata jumlahnya itu ada 20 bundel gini ya, satu bundelnya itu 10 lembar atau 20.000. Berarti totalnya ada 200.000 plus 2.000, jadi 202.000. Alhamdulillah. Nanti uangnya akan aku tukar dulu, terus aku belikan potty training untuk Haura. Oke, kita lanjut lagi ke budgeting untuk bulan November ini. Jadi ini adalah anggaran yang udah tadi kita buat. Udah aku buat ya lebih tepatnya. Sekarang saatnya aku mau masukin uang ke dompet keuangan. Nah kalau habis gajian tuh kan kerasanya kaya banget ya teman-teman, banyak uangnya gitu. Nah ini kalau nggak kita langsung pos-poskan ke posnya masing-masing, khawatirnya kita hilaf. Jadi nanti belinya nggak sesuai dengan pos-posnya ya. Jadi lebih baik sebelum kita belanjakan kita masukkan dulu ke posnya masing-masing. Siapa juga nih yang udah mulai budgetingnya? Yuk semangat. Yang masih boncos di tengah bulan atau di akhir bulan gak apa-apa banget ya, namanya budgeting tuh belajar terus. Aku pun sama teman-teman, masih terus belajar sampai sekarang. Nah ini cek dulu dompetnya udah kembali bersih ya, jadi bisa kita refill. Nah, yang aku masukkan ke dompet keuangan ini hanya kebutuhan yang aku bayarkan secara cash ya. Jadi untuk pembayaran secara transfer tetap ada di ATM atau melalui M-Banking. Tadi ada IPL 120.000. IPL ini iuran pemeliharaan lingkungan ya, kalau aku nggak salah singkatannya. Jadi untuk bayar sampah, security, terus tukang taman, dan lain-lain.
Tadi ada belanja bulanan 500.000, kemudian ini belanja mingguan aku bagi 5 minggu, jadinya 200.000. Dalam sebulan 1 juta ya teman-teman. Untuk belanja mingguan biasanya hanya untuk hari Senin sampai Jumat ya, kalau aku jadi 5 hari. Kemudian weekendnya biasanya aku beli ya, nggak masak teman-teman. Makanya ada budget makan di luar. Galon dan LPG 150.000, biasanya dalam sebulan aku menggunakan 5 galon. Kemudian 2 tabung gas LPG. Tadi ada steam 50.000, tadi ada BBM juga ya 100.000, kemudian kebutuhan aku 40.000, pijat anak atau pijatnya Haura 50.000, kemudian kebutuhan suami aku 50.000. Di sini kebutuhan suami aku tuh biasanya hanya untuk cukur rambut ya teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, uang sakunya dikelola secara terpisah. Lanjut ini snack 200.000, sarapan 200.000, terus hiburan, ini kalau ngajak Haura main keluar 200.000, kemudian ini makan di luar 500.000, dan dana tak terduga untuk bulan ini 100.000. Alhamdulillah dompetnya udah penuh lagi dan udah masuk sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi misalnya aku mau ambil, tinggal ambil aja sesuai kategorinya. Setelah untuk kategori living atau post living, ini masih ada uang 400.000 untuk saving challenge aku. Kita buka dulu ininya. Yang pertama aku mau ngisi dana darurat dulu. Oh iya, jadi bulan kemarin, bulan Oktober itu aku banyak keperluan yang mendadak. Jadi dana daruratnya aku terpakai semua ya, 400.000 seharusnya. Jadi untuk bulan ini aku mulai lagi dari awal. Tapi nggak apa-apa banget ya teman-teman, karena dana darurat aku ini memang diperuntukkan jika ada keperluan yang mendadak gitu. Jadi bukan untuk jangka panjang. Semangat, semoga bisa kekumpul lagi. Jadi aku nggak usah arsir ini ya madunya, karena mulai lagi dari nol. Lanjut ke saving challenge dana pendidikannya Haura. Bulan ini aku saving 200.000. Alhamdulillah udah ada 1,3 ya untuk dana pendidikannya Haura, alhamdulillah banget. Oh ya teman-teman, gimana nih di sini ada yang udah mulai belum untuk saving challenge dana pendidikan anak? Boleh dong sharing di kolom komentar aku kalau kalian nabungnya gimana nih, nabung di bank atau nabung kayak gini nih, nabung cash aja di rumah. Aku belum beli binder keuangan ya, aku masih pakai amplop kayak gini, masih cukup sih menurut aku. Masih bisa gitu ya, nanti kalau udah perlu banget baru beli binder keuangan. Soalnya bindernya lucu-lucu juga sih teman-teman, suka juga sih ngelihatnya. Tapi karena belum butuh banget, jadi ya udah pakai amplop dulu aja yang ada ya teman-teman. Selanjutnya adalah kebutuhannya Haura untuk bulan ini 100.000. Kita warnain lagi 1 es krim. Cantik banget nih, pengen cepet-cepet es krimnya keisi semua nih teman-teman. Aku mau beli sesuatu untuk Haura, tapi aku nabung dulu untuk membelinya ya, nggak apa-apa banget teman-teman. Nah ini udah ada 400.000 ditambah 100.000, jadi udah ada 500.000. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, saving challenge-nya udah selesai, udah masuk semua ke posnya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan budgeting aku ya teman-teman. Untuk kalian yang belum mulai budgeting, yuk mulai aja dulu dengan cara-cara budgeting simple sesuai dengan selera kalian atau sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jadi kalau ada budgeting kayak gini atau kayak aku gini ya, konten kreator yang bikin budgeting, kalian ambil aja positifnya atau bisa ambil inspirasi dari budgeting masing-masing orang ya, karena pasti beda. Nah ini tadi aku warnain dulu yang udah masuk ke posnya masing-masing. Alhamdulillah budgeting bulan November udah selesai. Terima kasih ya sudah menonton video aku sampai akhir. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.